Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembali Setelah 10.000 Tahun. Yang dimana di video kali ini, Mimin akan membahas chapter 41. Bagi yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Kangwo berhasil melakukan summon demonic monster, yaitu merupakan dari putri iblis naga, dari keluarga Cargas Hatchling yang bernama Dragon Echinada. Kangwo yang melihat naga tersebut sedikit terkejut, lalu Kangwo berkata, "Apa? Dragon?" Lalu melihat kondisi naga tersebut, Kangwo merasa prihatin sembari mengatakan dalam hati, tapi keadaannya sepertinya tidak baik-baik saja. Lalu terdengar suara yang tidak dimengerti Kangwo. Ya Mimin juga sih kagak ngerti. Mungkin itu bahasa-bahasa alien kali ya. Iya. Teman-teman pada tahu nggak bahasa apa sih itu kira-kira? Kalau kalian tahu, silakan komen. Nah mari kita lanjut. Mendengar perkataan itu, kamu melihat ke atas. Sekelompok orang turun dari Summoning Gate, atau bisa juga dibilang retakan dimensi tersebut. Ya seperti sekelompok hero atau pahlawan gitu sih. Sekali lagi, kamu sedikit bingung apa yang dikatakan oleh sekelompok orang asing. Lalu, kamu berkata dalam hati, bahasa apa itu? MC kita bingung ini guys. Dan melihat pria tersebut berkata, "Ya anggap seperti itu ya. Lah ngapain para bajingan ini?" ucap Kanggo terhadap pria tersebut. Tidak lama kemudian, Kanggo yang melihat sekelompok orang asing itu yang sedang berbincang. Kanggo berkata dalam hati, "Sejak gate-nya dibuka, aku sudah tahu pakaiannya bukan yang biasa digunakan orang-orang di Korea, tapi melainkan mereka benar-benar seperti karakter yang keluar dari dunia fantasi. Pertama-tama, aku harus mencari tahu apa yang mereka katakan. Ada kekuatan yang membuatmu bisa berkomunikasi dengan orang yang memiliki bahasa yang berbeda dariku. Lalu kamu menggunakan salah satu skillnya sembari mengatakan, "Power of Communication." Lalu kamu mendengar ucapan pria tersebut yang mengatakan, "Semuanya mundur." Elf yang mendengar ucapan dari pria itu mengatakan, "Tenanglah Reynold." Dan ternyata guys, nama pria asing tersebut adalah Reynold. Lalu Reynold kembali mengatakan, "Lihatlah naga itu, dia sudah sekarat." Elf yang mendengar hal itu menghela nafas lalu mengatakan, "Ah, begitu. Jadi dia tidak akan bisa melukai orang lagi." Reynold yang mendengar hal itu bersyukur lalu menghela nafas. Fiuh. Benar, syukurlah. Lalu Kangwo bertanya, "Kalian siapa?" Mendengar perkataan tersebut, Reynold menjawab, "Apa kau baik-baik saja? Perkenalkan, namaku adalah Reynold von Arnan, pangeran ketiga dari kerajaan Arnan." Wih, ternyata pria tersebut adalah pangeran. Kayaknya nih, si Reynold mau membuat harem nih guys. Soalnya Mimin lihat nih, ceweknya begitu banyak banget. Sungguh membuat Mimin iri. Gak usah kan Mimin nih, kalian aja nih para teman-teman juga pasti iri dengan Reynold. Nah, Kangwo yang mendengar hal itu terkejut, lalu Kangwo mengatakan, "Kerajaan Arnan? Iya, dan siapa kau?" ucap Reynold kepada Kangwo. Lalu Kangwo berkata dalam hati, "Aku tidak pernah mendengar tentang kerajaan Arnan. Dan sekarang kalau ku perhatikan lagi, dia adalah seorang elf. Dan satunya lagi adalah seorang dwarf. Apa mereka benaran dari dunia lain?" Lalu Kangwo terdiam sejenak, melihat hewan peliharaan atau summoningnya yang tergeletak dengan keadaan penuh luka. Lalu Kangwo berjalan menuju naga tersebut dan Kangwo mengeluarkan sejumlah kekuatan sembari mengatakan, "Sial, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi
Aku tidak boleh membiarkan demon yang baru saja kusumon mati begitu saja. Lalu Kang Wo meletakkan tangannya dan menyalurkan sejumlah energi sembari mengatakan, Power of Resurrection. Dan luka-luka yang ada di tubuh naga tersebut seketika perlahan menghilang. Ya seperti sembuh ya. Reynold yang melihat hal itu terkejut lalu berteriak mengatakan, Hei tunggu, kau pikir apa yang sedang kau lakukan itu? Setelah itu, Echinada mengatakan kepada Kangwo, jadi kau adalah masterku. Reynold yang mendengar hal itu seketika terkejut dan terdiam. Terima kasih karena sudah mengobatiku, ucap Echinada kepada Kangwo. Kangwo yang mendengar ucapan dari Echinada menjawab, Ah, itu bukan apa-apa. Reynold yang mendengar hal itu semakin bingung. Echinada meminta maaf dikarenakan muncul dengan penampilan seperti ini. Kang Wo yang mendengar hal itu mengatakan dalam hati, dia berkomunikasi denganku langsung melalui pikiranku. Dia pasti mengakui aku bahwa aku adalah masternya. Dan ternyata naga tersebut berbicara melalui pikiran dari si MC. Ya seperti telepati tepatnya, antara pikiran ke pikiran gitu ya. Lalu Kang Wo berkata, tidak apa-apa, tenang saja. Tapi luka yang diperoleh, ucap Kang Wo dalam hati. Tiba-tiba Reynold menaruh pedangnya ke bahunya Kang Wo sembari mengatakan, brengsek. Di sisi lain, elf tersebut juga mengacungkan panahnya ke Kang Wo. Ia seperti waspada gitu, dikarenakan MC kita sudah menyelamatkan naga itu. Lalu Reynold berteriak dengan nada lantang, kayak seperti marah. Jadi gini, kau adalah masternya Demon Dragon itu. Namun Kang Wo yang mendengar hal itu menghiraukannya dan malah bertanya balik. Biarkan aku bertanya sesuatu, kenapa kau mencoba untuk membunuh Echinada? Mendengar hal itu, Reynold pun murka. Lalu Reynold berteriak mengatakan, apa kau benar-benar bertanya? Karena kau tidak mengetahuinya. Dia adalah Demon Dragon jahat. Dia menyebabkan bencana kekeringan dan wabah karena magic dari Demon Dragon tersebut. Karenanya, banyak warga di kerajaan kehilangan nyawanya. Echinada yang mendengar perkataan dari Reynold mengatakan, Itu bukanlah ulahku. Aku sudah bilang. Lalu Kang Wo menyampaikan bahwa bukan Echinada yang melakukannya. Selain itu, jika dia memiliki kekuatan untuk menyebabkan fenomena seperti kekeringan, maka keberadaannya sudah seperti dewa dan tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Dan tidak mungkin dia akan terluka sampai separah ini. Reynold yang mendengar hal itu semakin murka. Ia berteriak mengatakan, bukankah sudah jelas semua ini ulah Demon Dragon tersebut? Alasan ini tidak bisa dibantah. Kamu yang melihat hal itu pun kesal sembari mengatakan, Hah, bangsat, dia tidak mendengarkanku. Dikacangi dong MC kita nih. Untuk menyelamatkan warga kerajaan yang menderita, maka Demon Dragon itu harus mati, ucap Reynold sembari mengacungkan senjata kepada Kang Wo. Kang Wo yang mendengar hal itu berkata di dalam hati, aku benci orang-orang seperti itu. Lalu Kang Wo menggeserkan pedangnya tersebut. Dan Kang Wo bersiap mengeluarkan sejumlah energi di tangannya sembari mengatakan, ah, begitu ya. Orang yang hanya peduli dengan keadilannya sendiri dan menutup mata serta telinga mereka pada orang yang bertentangan dengan mereka. Lalu Kang Wo menyerang Reynold dengan sejumlah energi tersebut sembari mengatakan, Power of Explosion. Dan terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Namun sayang, Reynold dan kawannya berhasil menghindarinya. Lalu Reynold dan kawan-kawannya segera bersiap. Dan Kang Wo kembali berkata, mungkin kau benar, mungkin saja Demon Dragon ini menyebabkan kekeringan dan wabah untuk menghancurkan kerajaan Arnan.
Lalu Kang Wu mengeluarkan sejumlah energi di sekujur tubuhnya seperti niat atau hawa membunuh, sembari melanjutkan perkataannya. Terus kenapa? Tanpa memedulikan apa yang sudah dilakukan oleh Echinada. Sekarang dia adalah familiarku. Ia seperti peliharaan begitu ya. Lagi pula, aku tidak berniat untuk menyerahkan familiar yang baru saja kusumon. Echinada yang mendengar ucapan dari kamu pun menangis. Hulu hulu hulu. Mungkin saja Echinada terharu dengan ucapan si MC. Dan di sisi lain, Renault yang mendengar hal itu berkata, dasar demon keji. Namun, Kanggo yang mendengar ucapan dari Renault pun menjawab, Eps, White, BTW nih, aku demon benaran. Awak, awak, awak. Emang iya sih, kan si MC-nya memang Raja Iblis. Kena mental nggak tuh? Renault yang mendengar ucapan dari Kanggo berteriak mengatakan, sudah kuduga, kau benar-benar seorang demon, dasar bajingan. Lalu, Renault menaikkan pedangnya ke atas sembari berteriak mengatakan, demi para warga kerajaan Arnan yang menderita, demi anak-anak yang menangis, aku, Renault von Arnan akan mengalahkanmu bagaimanapun caranya. Elf yang mendengar hal itu juga ikut berkata, dia tidak bisa dihentikan. Bagus sekali Renault. Kau sudah mengalahkan dragon. Tidak mungkin kau akan kalah dari seorang demon saja. Keren sekali. Aku akan meminta banyak biar darimu nanti nak. Ucap kawan-kawannya Renault. Namun, kamu yang mendengar perkataan mereka berkata di dalam hati, mereka sungguh konyol. Apa mereka semua salah makan? Echinada yang melihat hal itu memperingati bahwa Anda harus berhati-hati. Lalu Renault melancarkan serangan. Namun serangan tersebut berhasil dihalau oleh Kanggo, sehingga menyebabkan ledakan ke sekitar Kanggo. Mungkin itu kena muka atau badannya sih. Setelah itu, Kanggo berkata dalam hati, itu bukan serangan yang bisa kutangkis begitu saja. Untung saja aku punya equipment dan aku harus membawanya ke tempat lain. Kanggo pun berlari sembari mengatakan power of explosion sehingga Renault dan kawan-kawannya terkena hempasan. Dikarenakan Kanggo mengangkat tanahnya dan lalu Kanggo menggunakan berbagai skill sembari mengatakan power of explosion, adaptation skill, hit with damper, sehingga tercipta serangan dahsyat. Kawannya yang melihat hal itu segera menghadang serangan dari Kanggo sembari mengatakan, Iron Wall. Ucap pria tersebut dengan berteriak. Namun, pria tersebut kaget dikarenakan serangan Kanggo tiba-tiba muncul dari belakang dan terjadinya ledakan yang begitu dahsyat. Renault yang melihat hal itu dari kejauhan berteriak mengatakan, Hans! Dan ternyata guys, nama pria tersebut adalah Hans. Kayak nggak asing sih nama dari pria itu. Di mana ya? Kira-kira, udahlah lupakan. Ya udah, mending kita lanjut aja dan tiba-tiba Kanggo muncul dari kekacauan. Ya seperti muncul dari asap. Renault yang melihat hal itu pun kesal. Dan di sisi lain, penyihir yang melihat hal itu segera membuat perisai diri. Dan penyihir tersebut sedikit terkejut. Lalu Kanggo terus-menerus menekan Renault dan terus menyerang Renault tanpa adanya jeda. Lalu Renault segera bersiap mengayunkan pedangnya dan di sisi lain Kanggo yang melihat hal itu berkata dalam hati, hembusan, skill macam apa itu? Lalu Renault menyerang Kanggo sembari mengatakan, Arnan, Swordmanship Chapter 1, Bloodstorm. Namun serangan dari Renault berhasil dihalau oleh Kanggo. Lalu, Kanggo bersiap menyerang Renault sembari mengatakan,
Power of the Iron Wall, dan kamu menendang Renault sehingga Renault tercampak. Ia seperti jatuh atau terhempas gitu ya. Setelah serangan itu, kamu segera mendarat dan kamu sedikit terkejut sembari mengatakan dalam hati, kenapa dia meneriakkan nama skillnya saat dia bertarung? Ya, aku bersyukur karena itu temannya yang melihat hal itu berteriak mengatakan, sekarang Renault. Mendengar teriakan tersebut, Renault berlari sembari menyerang kamu dan berteriak mengatakan, kamu yang melihat serangan dari Renault segera menghindar dari serangan tersebut. Lalu Renault kembali menyerang kamu sehingga membuat beberapa serangan yang mengarah ke kamu. Kamu yang melihat hal itu segera membalas serangan dari Renault dengan menggunakan kepala tinjunya sehingga menyebabkan ledakan yang begitu dahsyat dan membuat MC kita yaitu kamu terhempas. Lalu kamu yang melihat hal itu terkejut sembari mengatakan dalam hati, keparat ini begitu kuat. Kalau aku belum mencapai awakening kelima, mungkin itu pasti akan sangat berbahaya. Renault yang melihat hal itu tertawa terengah-engah sembari mengatakan, kau lihat itu dasar demon keji. Dan di sisi lain, kamu yang mendengar ucapan dari Renault pun tersenyum. Dan kamu berkata dalam hati, iya tapi kau terlalu jujur. Lalu, kamu kembali mengatakan, Blade Slash, sembari mengeluarkan semacam taring dari tangannya. Lalu kamu berlari menyerang Renault. Renault yang melihat hal itu segera menghalau serangan dari kamu. Lalu kamu kembali menyerang kakinya si Renault. Oh, ngilu banget tuh. Mimin jamin, tuh kaki pasti patah sih. Gak mungkin gak patah. Ya kalau gak patah minimal pasti sakit ya. Awak. Dan Renault yang terkena serangan dari kamu merasa kesakitan. Lalu Renault mengatakan sembari menahan rasa sakitnya. Aduh, apa ini? Kau bilang Blood Slash? Kamu yang mendengar hal itu berkata dalam hati sembari tersenyum dengan muka jokernya. Hah? Apa maksudmu dengan apa ini? Lagi pula, kau itu cuman orang tolol. Tolol dong, anjas, sumpah sih. Di serangan terakhirnya dong bikin ngakak. Nama serangannya Blade Slash, tapi bukan Blade Slash, namun ditendang, anjay. Mimin jadi ngakak, terlalu tolol sih sumpah lagi pula. Duel kok ngebacot nama skill, ya jelas lah MC-nya kena tipu. Ya tapi guys, kena tipu balik kan, malah lebih parah. Tapi nih, Mimin turut prihatin nih sama Renault, pasti sakit banget ya. Ya udah, jangan lupa pantengin terus nih channel ya. Dikarenakan video terbarunya akan semakin menarik dan makin seru. Oke, see you next video and bye bye.